Keluar kau dari rumahku. Kau cuma sampah yang merepotkan. Ya Allah, Anton. Ini ibumu, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Gladys Paula, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Lastri, seorang ibu yang menukar seluruh darah dan dagingnya demi mengantarkan sang anak ke gerbang kesuksesan, hanya untuk dilemparkan seperti tumpukan sampah berbau busuk ke sudut ruangan yang gelap gulita. Tubuh rentaku kini lumpuh total, membusuk di atas kursi roda berkarat, sementara anak kandungku sendiri merayakan gelimang harta di ruang depan. Darah yang dulu mengalir deras untuk menghidupinya, kini terasa membeku saat telingaku mendengar rencana keji yang akan menghancurkan sisa napasku. Apa yang sebenarnya terjadi pada rahim yang dulu melahirkannya ini? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Dulu tanganku sekuat baja, kini rapuh bagai ranting kering. Angin malam berhembus masuk melalui celah jendela kayu yang sudah lapuk dan berlubang dimakan rayap. Udara dingin pegunungan di Desa Ngelanggeran, Kabupaten Gunung Kidul, menusuk tulang rusukku yang kini hanya berbalut kulit keriput tipis. Aku duduk terdiam di atas kursi roda tua yang berderit menyedihkan setiap kali aku mencoba bernapas panjang. Separuh badanku mati rasa total. Tangan kananku kaku menjuntai ke bawah. Tak mampu lagi membelai wajah anak lelakiku seperti yang selalu aku lakukan puluhan tahun silam saat ia masih berada dalam dekapanku. Di ruangan sempit berbau apek rempah busuk dan debu ini, tempat barang rongsokan dan kardus bekas ditumpuk tak beraturan, aku diasingkan. Kegelapan selalu memelukku setiap malam, ditemani rintik hujan deras yang seakan-akan ikut menangisi nasib malang seorang ibu yang telah membuang seluruh hidupnya demi sang buah hati tercinta. Telingaku yang tuli ini masih bisa mendengar dengan jelas sayup-sayup suara denting gelas dan tawa dari ruang depan. Suara anak kandungku sendiri, Anton, dan istrinya yang sedang bersukaria merencanakan pesta perayaan. Tawa mereka mengiris kalbuku perlahan-lahan, menyayat setiap kenangan indah yang dulu susah payah aku bangun dengan air mata dan keringat darah. Seluruh rentetan kepedihan yang tak berujung ini tidak terjadi begitu saja. Ingatanku melayang jauh melintasi waktu ke masa lalu, saat usiaku masih terbilang belia dan tubuhku masih tegak menantang kerasnya badai kehidupan pedesaan. Saat itu, langit Gunung Kidul menumpahkan hujan badai bercampur petir selama seminggu penuh tanpa henti. Suamiku, Kang Darmo, pulang dari hutan jati lebat dengan tubuh menggigil hebat tak terkendali. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Bibirnya membiru menahan rasa dingin yang meremukkan seluruh persendiannya. Kami hanyalah keluarga buruh tani rendahan yang sangat miskin dan sering dihina tetangga. Jangankan untuk menyewa kendaraan dan membawa suamiku berobat ke rumah sakit besar di kota Wonosari, untuk menyuap segenggam nasi esok pagi saja kami sama sekali tidak punya apa-apa. Aku hanya bisa memeluk tubuhnya yang panas bagai bara api, mengusap keringat dinginnya dengan kain jarik lusuh andalanku, dan terus memohon ampunan serta kesembuhan kepada Allah agar mencabut rasa sakitnya. Namun, takdir rupanya memiliki jalannya sendiri yang sangat rahasia. Di tengah malam yang sunyi senyap, suamiku menghembuskan napas terakhirnya tepat di pangkuanku. Tangisku pecah menggelegar membelah keheningan malam jahanam itu. Aku memeluk tubuh kakunya erat-erat, sementara Anton kecil yang baru berusia 5 tahun hanya bisa berdiri menangis kebingungan melihat ayahnya tak lagi membuka mata untuk membalas sapaannya. Di depan gundukan tanah merah yang masih basah di pemakaman ujung desa, aku bersimpuh meremas lumpur. Aku menengadah menatap langit sore yang mendung, mengucap sumpah suci demi Allah bahwa aku akan membesarkan Anton dengan kedua tanganku sendiri walau harus menukar nyawa. Aku bersumpah tidak akan pernah membiarkan anak lelakiku hidup melarat dan dihina orang seperti kedua orang tuanya. Sejak hari berkabung yang kelam itu, aku membuang jauh-jauh segala kelemahanku sebagai seorang wanita janda. Aku merubah diriku menjadi tameng baja pelindung untuk anakku. Tanah di Gunung Kidul sangatlah tandus, kering kerontang, dan berbatu tajam saat waktu kemarau panjang menyapa desa kami. Udara panas membakar kulit hingga melepuh kemerahan. Namun aku tidak pernah peduli sedikit pun. Setiap hari, jauh sebelum suara ayam jantan berkokok memecah fajar menyingsing,
Aku sudah melangkahkan kaki menembus embun beku sejauh 3 kilometer menuju ladang luas milik juragan kaya di desa seberang. Aku bekerja keras sebagai buruh tani kasar harian. Tanganku yang dulu halus saat masih gadis berangsur menebal kasar, dipenuhi kapalan tebal dan luka goresan ilalang beracun yang perihnya tak tertahankan. Aku mengayunkan cangkul berat membelah bongkahan tanah yang sekeras batu karang, menanam ribuan bibit singkong, dan memikul berkarung-karung hasil panen di punggungku yang ringkih dan sering berbunyi gemeretak. Terik matahari siang di atas bukit terasa memanggang ubun-ubun kepalaku. Keringat mengalir deras perih mengenai mataku yang sayu, tapi setiap kali rasa lelah itu hampir merenggut nyawaku dan membuatku ingin menyerah. Aku selalu membayangkan senyum manis Anton. Senyum malaikat kecilku yang sedang duduk manis menungguku pulang di depan pintu gubuk bambu kami yang reot. Senyum itulah yang menjadi satu-satunya bahan bakar untukku tetap bernapas menantang dunia. Aku dengan ikhlas merelakan telapak kakiku pecah-pecah parah dan sering berdarah, karena berjalan tanpa alas kaki melintasi bebatuan tajam berkerikil. Uang hasil upah kerjaku dari pagi hingga maghrib sungguh sangat rendah nilainya, dan aku harus menyimpannya rapat-rapat di bawah bantal agar tidak hilang. Aku rela menahan lapar yang melilit ususku setiap malam. Seringkali aku hanya merebus singkong sisa panen busuk yang sudah keras seperti kayu, menaburinya dengan sejumput garam kasar, dan memakannya di sudut ruang dapur yang gelap gulita agar Anton tidak pernah melihat ibunya memakan makanan hewan yang sangat tidak layak. Bagiku, melihat Anton bisa memakan sepiring nasi putih hangat dengan sepotong tempe goreng sudah membuat perutku terasa sangat penuh dan teramat bahagia. Alhamdulillah, anakku tercinta tumbuh menjadi anak laki-laki yang sangat cerdas dan berbakat. Di sekolah dasar pedesaan kami, ia selalu berhasil membawa pulang piala berkilau dan piagam juara pertama berturut-turut. Namun ada satu memori kelam yang merobek dadaku. Suatu sore yang berawan, Anton pulang berjalan kaki dengan wajah tertunduk lesu penuh air mata. Sepatu sekolahnya yang sudah kusam ternyata robek besar menganga di bagian bawah solnya, memperlihatkan jari-jari kakinya yang kotor berdarah terkena debu jalanan berbatu. Ia sama sekali tidak merengek meminta sepatu baru kepadaku. Ia hanya menangis sesenggukan dalam diam karena terlalu lelah dan mentalnya hancur selalu diejek miskin oleh teman-temannya. Malam itu, dadaku terasa sesak seperti ditindih balok batu besar berukuran raksasa. Esok paginya tanpa memikirkan harga diri, aku membuang jauh rasa maluku sebagai manusia. Aku mendatangi rumah besar rentenir pasar desa yang terkenal kejam, nekat berhutang dengan bunga pinjaman yang sangat mencekik leher, hanya demi membelikan sepasang sepatu hitam baru paling bagus di toko untuk anakku. Sebagai gantinya untuk membayar bunga hutang itu, selama berbulan-bulan lamanya aku harus bekerja ganda bagaikan kuda. Aku mengambil cucian pakaian kotor milik tetangga-tetangga kaya, menyikat lantai kamar mandi mereka yang berlumut licin, dan membersihkan kotoran sapi di kandang ternak orang lain demi melunasi hutang haram itu. Tubuhku perlahan hancur digerogoti kelelahan. Namun melihat langkah tegap Anton berangkat menuju gerbang sekolah dengan sepatu hitam barunya yang mengkilap, seluruh rasa sakit fisik itu sirna tak berbekas di bawah angin surga. Waktu berputar begitu kejam namun berlalu terlampau cepat. Anton tumbuh menjadi seorang pemuda tampan yang gagah, kuat, dan sangat pintar berdebat. Ia berhasil lulus dari sekolah menengah bergengsi di ibu kota Kabupaten Wonosari dengan nilai nyaris sempurna tertinggi di angkatannya. Suatu malam yang syahdu diterangi cahaya bulan purnama, ia duduk bersimpuh di hadapanku dengan mata berbinar-binar menyala penuh harapan masa depan. Ia menggenggam erat tanganku yang kasar dan penuh luka ini, memohon doa restu serta izin untuk melanjutkan pendidikan tinggi ke jenjang universitas negeri ternama di pusat kota Yogyakarta. Ia bercerita dengan menggebu-gebu bahwa ia bermimpi besar menjadi seorang sarjana hukum, lalu menjadi pejabat pemerintah desa yang berkuasa agar kelak bisa mengangkat derajat ibunya dari kubangan kemiskinan. Mendengar cita-citanya yang begitu agung, air mata bahagiaku menetes deras tanpa bisa ditahan-tahan lagi. Aku merasa sangat bangga, namun di saat yang bersamaan leherku seolah dicekik oleh rasa takut yang luar biasa mencekam. Dari mana dan bagaimana caranya seorang janda buruh cuci sepertiku bisa mendapatkan tumpukan uang puluhan juta rupiah untuk biaya pendaftaran masuk kampus kota besar? Malam itu berlalu dengan sangat berat. Setelah bersujud menangis terseduh-seduh cukup panjang di atas sajadah tipisku yang berlubang memohon petunjuk, aku mengambil sebuah keputusan yang sangat gila dan nekat. Aku membuka paksa pintu lemari kayu reotku,
mengambil sebuah kotak kaleng berkarat, lalu mengeluarkan selembar surat tanah asli yang sudah menguning dan rapuh. Itu adalah satu-satunya harta peninggalan berharga milik mendiang suamiku. Sepetak tanah subur berukuran kecil di lereng Bukit Indah yang dulunya menjadi rencana impian kami membangun rumah batu yang layak huni. Tanpa berpikir panjang sedikit pun, keesokan harinya pagi-pagi buta aku menjual tanah berharga itu kepada tengkulak serakah desa dengan harga yang sangat amat rendah karena aku butuh uang tunai hari itu juga. Aku sama sekali tidak peduli telah kehilangan seluruh masa depanku dan kenangan suamiku. Asalkan masa depan dan ambisi anakku tercinta bisa terjamin aman. Di terminal bus kota yang bising, aku memeluk dada bidang anak lelakiku erat-erat seolah tak ingin melepaskan, menyelipkan sebuah bungkusan kertas berisi sambal teri pedas ke dalam tas ransel bututnya, dan melepasnya pergi ke kerasnya kehidupan kota dengan derai air mata dan rapalan doa yang tidak pernah putus mengalir dari bibirku. Selama masa bertahun-tahun Anton menempuh kerasnya pendidikan di kota pelajar itu, hidupku yang kutinggalkan di desa terpencil berubah wujud menjadi neraka dunia yang sesungguhnya. Uang hasil penjualan tanah warisan ternyata sangat cepat menguap habis untuk membiayai sewa kamar indekosnya yang mahal, membeli puluhan buku tebal, dan keperluan tugas kampusnya yang tak ada habisnya. Menyadari hal itu, aku terpaksa membabi buta mengambil pekerjaan kasar apa saja yang bisa menghasilkan lembaran uang. Mulai dari menumbuk padi keras, memecah batu kali besar dengan palu besi di bawah terik matahari, hingga menjadi kuli panggul wanita di pasar tradisional yang sangat kotor. Aku benar-benar melupakan kodratku sebagai wanita yang lemah lembut. Aku membiarkan seluruh jaringan tubuhku rusak berantakan. Pakaian yang menempel di badanku hanya itu-itu saja. Sebuah daster batik pudar yang jahitannya robek di sana-sini. Aku sering tiba-tiba pandanganku gelap lalu jatuh pingsan di pinggir jalan raya berbatu karena penyakit ma akut yang menggerogoti dinding lambungku, akibat tidak pernah makan teratur berhari-hari. Namun ajaibnya, setiap kali tanganku menerima lembaran rupiah hasil memeras keringat, aku langsung berlari menuju mesin anjungan tunai mandiri terdekat untuk menyetorkan seluruhnya tanpa sisa ke rekening bank milik Anton. Setiap kali ia menyempatkan diri meneleponku dari bilik telepon umum koin di sudut kotanya, menceritakan nilainya yang selalu mendapat pujian dosen, aku selalu berusaha keras menjawabnya dengan nada suara yang sangat ceria. Aku menutupi erat-erat suara gemuruh perutku yang merintih kesakitan karena kelaparan. Aku berhasil menutupi seluruh penderitaan fisik dan mentalku dengan sangat sempurna. Murni hanya demi mendengar suara tawa kebahagiaan dari seberang telepon. Puncak pengorbanan berdarah-darahku akhirnya terbayar lunas tanpa sisa. Anton berhasil lulus dengan predikat sangat membanggakan dan resmi menyandang gelar kehormatan sarjana. Ia pulang ke desa dengan dada membusung. Tidak lama setelah kepulangannya yang membanggakan itu, terjadilah pergolakan politik di desa kami di mana kursi jabatan sekretaris desa mendadak kosong. Anton yang sangat berambisi mengejar kekuasaan bertekad bulat untuk memenangkan pemilihan tersebut. Tentu saja itu bukan hal gampang. Butuh biaya politik kampanye yang sangat menggunung nilainya. Sekali lagi, naluri keibuanku yang buta tak bisa diam melihat anakku kebingungan. Aku kembali berhutang ke sana kemari memelas kepada tetangga kaya. Dan puncaknya aku menggadaikan cincin pernikahan emas satu-satunya peninggalan suamiku demi membiayai pembuatan spanduk dan acara syukuran pencalonannya. Allah Maha Besar menjawab seluruh doa malamku. Anton berhasil meraih suara terbanyak, menang mutlak menyingkirkan lawannya, dan dengan gagah resmi dilantik menjadi petinggi aparat desa yang ditakuti sekaligus sangat dihormati oleh warga. Seluruh penjuru desa bersorak-sorai memanggil namanya. Di sudut balai desa, aku menangis sujud syukur menyentuh lantai keramik, merasa dengan sepenuh hati bahwa tugas beratku sebagai pahlawan ibu telah selesai dengan gemilang. Hayalanku tentang masa tua yang damai semakin terasa nyata ketika sebulan kemudian Anton pulang membawa Siska. Siska adalah sosok wanita sosialita nan jelita berkulit putih mulus, wangi, dan bergaya modern yang berasal dari kota besar Semarang. Anton terlihat begitu buta memuja kecantikan Siska dan tak lama kemudian meresmikan hubungan mereka dengan menggelar pesta pernikahan yang cukup meriah dan menghabiskan banyak tabungan. Aku terus membatin mengira bahwa di sisa hari tuaku yang lelah ini, aku akhirnya akan bisa bernapas lega, dihormati di rumah sendiri, dan menimang cucu-cucu yang menggemaskan. Apalagi ketika Anton yang terus mendapat banyak proyek desa rahasia berhasil menghimpun uang melimpah.
Ia sanggup membeli tanah dan membangun sebuah bangunan rumah raksasa berlantai 2 yang sangat megah, mewah, dan berpagar besi tinggi di pinggir jalan raya kecamatan. Ia memboyongku pindah dari gubuk reot ke istana barunya itu. Namun sungguh malang nasibku. Ternyata di balik kokohnya tembok rumah mewah itu, panggung neraka babak baru-baru saja menganga menelan tubuhku. Siska, menantu kesayanganku yang cantik jelita bak bidadari turun dari kahyangan itu, secara mengejutkan ternyata memiliki hati yang terbuat dari bongkahan es berduri tajam. Ia dengan tegas melarang keras suaminya menyewa asisten rumah tangga dengan alasan benci membuang-buang uang untuk menggaji orang lain. Pada kenyataan pahitnya, ia dengan sengaja menjadikan ibu mertuanya yang sudah keriput ini sebagai babu gratisan. Setiap hari, bahkan jauh sebelum suara adzan subuh merdu berkumandang memecah kesunyian, di saat Anton dan istrinya masih tertidur lelap saling berpelukan di balik selimut tebal di kamar mewah mereka yang sangat dingin, aku sudah harus berdiri berjibaku di dapur yang luas. Aku memasak hidangan sarapan yang rumit, mencuci tumpukan piring kotor yang menggunung, mengepel lantai 2 tingkat yang luasnya sangat menyiksa punggungku, dan mencuci bertumpuk-tumpuk pakaian sutra mahal milik Siska dengan kedua tanganku. Tubuh rentaku yang sudah sangat rapuh dipaksa bekerja bagai mesin tanpa henti. Kekejamannya tak berhenti di situ. Jika rasa masakanku dinilai sedikit saja kurang pas di lidah mewahnya, Siska tanpa belas kasihan dan tanpa ragu akan membentakku lalu membuang makanan utuh itu ke dalam tong sampah tepat di depan kedua bola mataku yang terbelalak kaget. Saat aku tak tahan dan mencoba mengadu kepada Anton dengan air mata berderai membasahi pipiku, anak kandung yang dulu kubesarkan dengan memeras nyawaku itu hanya membuang muka dingin. Ia malah menyuruhku menutup bibir rapat-rapat dan bersabar menderita demi menjaga kedamaian rumah tangganya yang suci. Kesombongan harta dan pangkat jabatan perlahan tapi pasti mulai meracuni pikiran anakku hingga menghitam, membuatnya benar-benar buta dan tuli terhadap jeritan penderitaan batin ibunya sendiri. Hingga sampailah pada suatu hari jahanam di mana petaka dahsyat itu menghancurkanku berkeping-keping. Menjelang perayaan desa, Siska dengan congkaknya memaksaku mencuci 3 lembar karpet ruang tamu tebal berukuran sangat raksasa seorang diri di halaman belakang yang panas. Aku terpaksa menuruti perintahnya. Sambil duduk berjongkok, aku menyikat karpet basah dan berat itu dengan kedua tangan gemetar hebat. Dadaku sesak, napasku putus-putus, dan keringat dinginku bercucuran membasahi seluruh bajuku. Tiba-tiba saja, sebuah rasa sakit yang teramat luar biasa dahsyat menghantam tengkuk bagian belakangku bagai dipukul palu godam raksasa. Pandanganku seketika berputar hebat, langit seolah runtuh menimpaku, dunia menjadi sangat gelap gulita, dan aku jatuh terjerembab membentur lantai batu dengan sangat keras. Saat aku perlahan membuka kelopak mataku yang berat, aku mendapati diriku sudah terbaring kaku di ranjang rumah sakit dengan selang infus menancap di tanganku. Suara dokter yang dingin menjelaskan bahwa pembuluh darah di dalam otakku telah pecah akibat tekanan darah tinggi kronis dan kelelahan fisik yang terlampau ekstrim. Separuh tubuh kananku lumpuh mati rasa seketika itu juga. Otot wajahku tertarik. Aku sama sekali tidak bisa mengucapkan satu patah kata pun. Suaraku tercekat. Aku hanya bisa mengalirkan air mata penderitaan dalam diam yang sangat panjang. Bukannya memeluk dan merawat ibunya yang sedang sekarat, Siska justru terlihat meledak marah besar meronta-ronta di lorong rumah sakit, karena tagihan biaya perawatanku dirasa sangat menguras rekening suaminya. Keesokan harinya sesampainya di rumah mewah itu, aku tidak lagi didorong masuk dan dikembalikan ke kamar kesayanganku yang bersih. Atas perintah mutlak dari istrinya yang berkuasa, Anton membelikan sebuah kursi roda bekas yang rodanya sudah karatan berbunyi nyaring, mengangkat tubuh kaku ibunya ini dengan kasar tanpa perasaan, lalu membuangku begitu saja ke dalam kamar gudang bagian belakang yang sangat sempit, kotor, dan lembab berbau bangkai tikus. Di tempat pembuangan inilah aku sekarang berada. Terpenjara seumur hidup dalam sangkar tubuh yang telah mati secara perlahan. Telingaku dengan jelas mendengar bisikan-bisikan iblis Siska dari balik tembok tipis yang terus-menerus menghasut Anton tanpa henti setiap malam. Menantuku itu menuntut dengan paksa agar Anton segera menyingkirkan aku dan membuangku jauh-jauh seutuhnya ke panti jompo atau ke jalanan, karena ia menganggap fisikku yang cacat penyakitan ini sebagai sebuah aib menjijikan yang akan merusak pesta besar perayaan jabatan yang sedang mereka susun sedemikian rupa. Jantungku berdebar sangat kencang merobek dada. Sebuah ketakutan mengerikan mulai merayap naik memeluk erat jiwaku yang hancur.
Sebuah keputusan gila dan sangat keji sepertinya akan segera diambil oleh darah dagingku sendiri malam ini. Hari-hari berlalu bagaikan sayatan pisau berkarat yang menguliti sekujur tubuhku secara perlahan. Di dalam kamar sempit yang dulunya adalah gudang penyimpanan pupuk dan barang rongsokan ini, aku hanya bisa menghitung waktu dari seberkas cahaya matahari yang mengintip malu-malu dari celah genteng kaca yang kusam. Udara di dalam sini sangat pengap, berbau campuran debu, kayu lapuk, dan kotoran tikus yang berserakan di sudut ruangan. Kursi roda tuaku yang berderit ngilu setiap kali aku mencoba menggeser tubuhku yang lumpuh ini menjadi satu-satunya teman setiaku. Separuh wajahku yang kaku akibat serangan stroke membuat air liurku sesekali menetes tanpa bisa kukendalikan. Aku berusaha mengusapnya dengan tangan kiriku yang masih bisa bergerak lemah, menggunakan ujung daster batisku yang sudah sangat lusuh dan robek di bagian kerahnya. Sungguh, pemandangan yang sangat menyedihkan dan meruntuhkan seluruh sisa harga diriku sebagai seorang manusia. Dari balik dinding papan kayu tipis yang memisahkan nerakaku dengan istana megah mereka, telingaku yang masih berfungsi sangat tajam menangkap setiap detail suara kemewahan yang sedang dibangun. Hari ini adalah hari yang paling ditunggu-tunggu oleh anak kandungku, Anton, dan istrinya yang gila harta, Siska. Sebulan telah berlalu sejak Anton resmi menjabat sebagai sekretaris desa yang baru di desa kami. Namun, ambisi liarnya tidak berhenti sampai di situ. Ia baru saja berhasil memenangkan sebuah proyek pembangunan jalan desa bernilai ratusan juta rupiah dari pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. Uang yang mengalir deras ke kantong pribadinya membuat mata batinnya tertutup rapat oleh gemerlap dunia fana. Untuk merayakan kejayaan dan kekuasaan barunya itu, mereka menggelar sebuah pesta syukuran yang teramat sangat mewah. Suara deru mesin truk-truk besar yang membawa peralatan pesta terdengar riuh rendah sejak pagi buta merobek kesunyian desaku. Ratusan kursi berbalut kain putih sutra berenda mahal diturunkan satu persatu. Tenda-tenda raksasa berwarna emas dan merah marun didirikan menutupi seluruh halaman depan rumah mewahnya hingga ke bahu jalan raya kecamatan. Pekerja-pekerja sibuk memasang lampu-lampu kristal gantung yang menyilaukan mata, sementara aroma sedap masakan daging sapi dan bumbu-bumbu mahal dari jasa catering paling terkenal di kota Wonosari menyeruak masuk melalui ventilasi kamarku, menyiksa perutku yang hanya diisi dengan sepiring nasi dingin dan lauk sisa kemarin sore yang diantarkan oleh seorang tukang kebun dengan wajah iba. Ironis sekali nasibku. Di saat anakku menghamburkan uang puluhan juta untuk memberi makan ratusan orang asing dan pejabat tinggi, ibunya sendiri yang dulu rela menahan lapar berminggu-minggu demi membelikan ia sepatu baru, kini meringkuk kedinginan menahan lapar di sudut ruangan yang bahkan tidak layak dihuni oleh seekor hewan peliharaan. Aku memejamkan mataku yang sayu, membiarkan air mata panas mengalir deras membasahi pipiku yang keriput. Kenangan masa lalu kembali berkelebat memukul dadaku tanpa ampun. Aku teringat saat Anton masih kecil. Saat ia merengek meminta dibelikan mainan mobil-mobilan kayu di pasar tradisional desa. Saat itu aku tidak punya uang sepeser pun, sehingga aku meraut sendiri sebatang kayu jati bekas, membentuknya menjadi mobil-mobilan sederhana agar ia berhenti menangis. Betapa bahagianya ia saat itu, memelukku erat-erat sambil mengucapkan terima kasih ibu. Kamu adalah ibu paling hebat di seluruh dunia. Kata-kata manis itu dulu seringkali membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di muka bumi, membuatku merasa segala rasa sakit akibat bekerja sebagai kuli panggul dan buruh tani sirna seketika. Namun kemana perginya malaikat kecilku itu sekarang? Mengapa jabatan dan harta bisa merubah darah dagingku sendiri menjadi sesosok monster yang sama sekali tidak memiliki hati nurani? Aku terus-menerus memohon ampun kepada Allah, berdoa agar anakku segera disadarkan dari kesesatannya, meski kenyataannya doa-doaku seolah membentur tembok kesombongan yang terlampau tebal. Menjelang sore hari, suasana di dalam rumah mewah itu semakin terasa menegangkan. Siska terdengar mondar-mandir di ruang tengah dengan sepatu hak tingginya yang berketuk-ketuk keras di atas lantai keramik marmer. Suaranya yang melengking tajam terdengar jelas menembus celah pintu kamarku. Ia sedang memarahi beberapa pekerja dekorasi karena warna bunga mawar yang dipesan dari kota Yogyakarta tidak sesuai dengan selera mahalnya. Namun, bukan omelan itu yang membuat jantungku berhenti berdetak. Setelah para pekerja itu pergi keluar untuk melanjutkan tugas mereka, aku mendengar langkah kaki Anton mendekati istrinya. Percakapan mereka selanjutnya adalah racun paling mematikan yang pernah masuk ke dalam telingaku,
merobek-robek setiap sisa pembuluh darah di jantungku hingga hancur tak bersisa. Mas, tamu-tamu penting kita malam ini bukan orang sembarangan. Siska mulai berbicara dengan nada suara yang sengaja direndahkan namun penuh dengan bisa ular kobra. Bapak Bupati Gunung Kidul akan datang. Para pejabat tinggi dari dinas kabupaten, jajaran pengusaha kaya dari kota, dan teman-teman arisanku yang semuanya istri pejabat. Acara malam ini harus sangat sempurna, tanpa ada cacat sedikit pun. Anton hanya merespon dengan deheman pelan, seolah membenarkan setiap perkataan istrinya yang sangat ia puja-puja itu. Lalu Siska melanjutkan kalimatnya dengan nada yang semakin meninggi dan penuh dengan rasa jijik yang sangat kentara. Lalu bagaimana dengan ibumu yang cacat dan penyakitan di belakang itu? Aku benar-benar tidak sudi jika sampai ada tamu-tamu pentingku yang mencium bau pesing dari kamarnya, atau melihat pemandangan menjijikan saat ia merintih-rintih minta makan seperti pengemis. Keberadaannya di rumah ini benar-benar membuatku muak. Mas, dia itu hanya aib keluarga. Sampah yang merusak citra sempurnamu sebagai pejabat desa muda yang kaya raya. Mendengar kata sampah dan aib keluar dari mulut menantuku sendiri, dadaku terasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum beracun secara bersamaan. Aku membekap mulutku sendiri dengan punggung tangan kiriku yang gemetar hebat, berusaha menahan suara isak tangisku agar tidak terdengar keluar. Aku menanti-nanti dengan penuh harap cemas, menunggu anak lelakiku, darah dagingku yang dulu kususui dengan air susuku sendiri, untuk marah dan membela kehormatan ibunya. Aku menunggu Anton membentak Siska dan mengatakan bahwa wanita tua yang lumpuh itu adalah jimat keberuntungannya. Alasan mengapa ia bisa berdiri tegak dengan pakaian pejabat yang ia kenakan saat ini. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping berkubang bersama debu di lantai kamarku. Keheningan yang sangat panjang dan mematikan menyelimuti ruangan itu. Anton sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk membelaku. Kesunyiannya itu adalah sebuah tamparan paling keras yang pernah aku terima seumur hidupku. Lebih sakit dari pukulan benda tumpul manapun di dunia ini. Ketika Anton akhirnya membuka suara, kata-katanya membuat duniaku benar-benar runtuh tak tersisa. Siska, kamu jangan bicara terlalu keras. Nanti ada tetangga yang dengar. Biarkan saja dia di kamar belakang. Pintunya sudah aku kunci dari luar. Dia tidak akan bisa keluar dan merusak pesta kita malam ini. Ucap Anton dengan nada suara yang sangat dingin dan tanpa beban sedikit pun. Mendengar itu, iblis di dalam hati Siska semakin merajalela. Ia menepuk meja kaca dengan keras. Tidak bisa begitu, Mas. Aku tidak mau mengambil resiko sekecil apapun. Bagaimana jika tiba-tiba dia berteriak-teriak? Bagaimana jika ada tamu yang numpang ke kamar mandi belakang dan tidak sengaja melihatnya? Harga diriku akan hancur lebur di depan teman-teman sosialitaku. Siska menjeda kalimatnya sejenak, mengambil napas panjang, lalu menjatuhkan ancaman terakhirnya yang paling keji. Malam ini kamu harus memilih, Mas Anton. Pilih aku, istrimu yang akan mendampingi karir cemerlangmu dan menjaga nama baikmu, atau pilih ibumu yang tua renta, bau, dan cacat itu. Jika kamu tidak menyingkirkannya hari ini juga, membuangnya jauh-jauh dari istanaku ini, maka aku yang akan pergi meninggalkanmu dan mempermalukanmu di depan seluruh warga desa. Ancaman itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Nafasku tercekat di tenggorokan. Mataku melotot lebar menatap kosong ke arah pintu kayu kamarku yang terkunci dari luar. Seluruh persendian di tubuhku terasa lolos. Kekuatanku lenyap tak berbekas. Aku sungguh tidak percaya bahwa hari di mana aku dihadapkan pada pilihan paling biadab ini benar-benar tiba. Apakah Anton akan mengusirku? Apakah anak yang dulu menangis karena sepatunya jebol itu akan tega melemparkan ibunya ke jalanan yang dingin di saat tubuhnya tak lagi bisa digerakkan? Waktu seolah berhenti berputar. Udara di dalam kamar pengap ini tiba-tiba terasa sangat mencekik paru-paruku. Aku menajamkan pendengaranku yang bergemuruh keras, mencoba menangkap jawaban dari bibir anakku. Namun tak ada jawaban yang terucap dari Anton. Yang terdengar hanyalah suara langkah kaki Siska yang berjalan menjauh, menghentakkan hak tingginya dengan penuh kemenangan. Tak lama berselang, suasana kembali hening, menyisakan suara derik jangkrik yang mulai bersahutan menyambut datangnya senja yang kelabu. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan,
Aku mendengar suara langkah kaki yang sangat berat dan tegas berjalan menyusuri lorong menuju ke arah kamarku. Langkah kaki itu tidak cepat. Namun setiap ketukannya di atas lantai keramik terdengar seperti irama genderang kematian yang mengantarkan nyawaku menuju tiang gantungan. Degup jantungku berpacu dengan sangat liar. Memompa darah ke ubun-ubun hingga kepalaku terasa mau pecah. Langkah kaki itu semakin dekat. Sangat dekat. Hingga akhirnya berhenti tepat di depan pintu papan kayu kamarku. Bayangan hitam seseorang terlihat menutupi celah cahaya di bawah pintu. Aku menahan napasku, mencengkeram erat pegangan kursi rodaku dengan satu-satunya tangan yang masih berfungsi. Suara denting kunci logam yang bergesekan dengan lubang kunci pintu terdengar begitu nyaring dan mengerikan. Kenop pintu bundar berbahan besi kuningan itu mulai berputar perlahan-lahan ke arah bawah, mengeluarkan suara decitan pelan yang mengiris urat nadiku. Pintu itu sedikit demi sedikit mulai terbuka, membiarkan cahaya terang dari lorong luar menusuk mataku yang sudah terbiasa dengan kegelapan. Di ambang pintu, berdirilah sesosok pria tinggi tegap dengan pakaian dinas kemeja sutra mahal yang sangat rapi. Wajahnya tertutup bayangan, namun aura dingin dan mematikan yang memancar dari tubuhnya membuat sekujur tubuhku menggigil hebat. Matanya menatap tajam menembus jiwaku, menyiratkan sebuah keputusan mutlak yang sangat kejam dan tidak bisa diganggu-gugat sama sekali. Napas pria itu terdengar berat, mengisi ruang hampa di antara kami. Tangannya yang besar dan kokoh, tangan yang dulu selalu kuusap dengan penuh kasih sayang setiap kali ia demam saat masih anak-anak, kini perlahan terangkat menyentuh daun pintu, mendorongnya hingga terbuka lebar sepenuhnya. Cahaya lampu dari lorong luar kini menyorot langsung ke wajahku, memperlihatkan betapa menyedihkannya kondisiku dengan rambut putih acak-acakan dan daster basah oleh air mata dan liur. Aku mencoba merangkai kata, mencoba memanggil namanya dengan sisa-sisa kekuatan di pita suaraku yang rusak, namun yang keluar hanyalah suara erangan serak yang sangat menyayat hati. Ug, Anton, rintihku dengan susah payah, memohon belas kasihan melalui tatapan mataku yang memerah dan membengkak. Aku berharap saat ia melihat kondisi ibunya yang teramat sangat menyedihkan ini, dinding es di hatinya akan sedikit mencair. Aku berharap ia akan berlari memelukku, berlutut meminta maaf di pangkuanku, dan mengatakan bahwa semua ancaman Siska hanyalah gertakan kosong belaka. Aku menunggu keajaiban dari Allah turun detik itu juga untuk melembutkan hati anakku. Namun, wajah Anton sama sekali tidak memancarkan seberkas cahaya penyesalan atau rasa iba sedikit pun. Rahangnya mengeras kaku, sorot matanya kosong dan gelap gulita, bagaikan lautan malam yang siap menenggelamkan kapal kecil tanpa ampun. Ia melangkah perlahan memasuki ruanganku yang berbau apek ini, sementara di luar sana, langit mendung Gunung Kidul mulai menjatuhkan rintik-rintik air hujan pertama, seakan-akan semesta telah mengetahui malapetaka besar apa yang akan segera menimpa seorang ibu lumpuh di malam perayaan yang penuh dengan kemaksiatan dan kesombongan ini. Tangannya kini mulai terulur, meraih kedua pegangan di belakang kursi rodaku dengan cengkeraman yang sangat kuat dan tanpa ragu. Hembusan napas terakhir dari rasa sayang seorang anak kepada ibunya telah resmi terputus malam ini, digantikan oleh cengkeraman iblis yang siap membuangku ke dasar jurang paling dalam. Aku memejamkan mata rapat-rapat, menyerahkan seluruh sisa nyawa dan harga diriku pada takdir kejam yang menantiku di luar pintu kamar ini. Cengkeraman tangan Anton di kedua pegangan kursi rodaku terasa begitu dingin dan keras, menembus lapisan daster lusuhku hingga menggetarkan tulang rusukku. Tidak ada sedikit pun kelembutan yang tersisa dari sepasang tangan yang dulu selalu aku kecupi setiap malam sebelum ia tertidur pulas di atas ranjang bambu gubuk kami. Kursi roda tuaku mulai bergerak maju, berderit ngilu memecah keheningan lorong belakang yang gelap. Aku memutar bola mataku dengan susah payah, berusaha menatap wajah anak kandungku dari sudut pandangku yang terbatas di bawah sini. Rahangnya terkunci rapat, otot lehernya menegang, dan tatapan matanya lurus ke depan seolah-olah benda yang sedang ia dorong saat ini bukanlah ibunya yang sedang sakit parah, melainkan seonggok rongsokan kotor yang harus segera disingkirkan dari istananya. Hatiku merintih memanggil namanya berulang kali dalam diam. Anton, ini ibumu, nak. Ini rahim yang telah mempertaruhkan nyawa untuk melahirkanmu ke dunia. Namun bibirku yang lumpuh ini hanya bisa mengeluarkan suara dengusan napas yang terputus-putus. Ketika roda kursiku melewati batas antara lorong gudang belakang dan ruang tengah rumah mewahnya,
Cahaya lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit seketika membutakan pandanganku. Mataku yang sudah terbiasa dengan kegelapan kamar pengap itu terasa sangat perih hingga meneteskan air mata. Di ruang tengah yang luas dan berlantaikan marmer mengkilap itu, segala kemewahan telah dipersiapkan dengan sangat sempurna. Aroma harum masakan daging sapi yang mahal dari catering terkenal di kota Wonosari mengambang di udara, berbaur dengan wangi bunga mawar merah segar yang dirangkai di setiap sudut ruangan. Para pekerja dekorasi sudah pulang, menyisakan keheningan yang mencekam sebelum para undangan kehormatan bupati dan pejabat Gunung Kidul tiba. Di tengah segala kemegahan yang menyilaukan mata itu, berdirilah Siska. Menantuku itu mengenakan gaun sutra berwarna merah marun yang menjuntai hingga menyapu lantai. Lehernya dihiasi kalung berlian yang memantulkan cahaya gemerlap, dan wajahnya dipulas riasan tebal yang membuatnya terlihat bak seorang ratu penguasa. Namun di mataku, wajah cantik itu terlihat lebih mengerikan daripada iblis pencabut nyawa. Siska melipat kedua tangannya di depan dada, menatapku dari ujung rambut yang memutih hingga ke ujung kakiku yang telanjang dan layu dengan sorot mata penuh rasa jijik yang luar biasa. Di dekat kakinya yang mengenakan sepatu hak tinggi berharga jutaan rupiah itu, teronggok sebuah kantong plastik hitam besar berukuran raksasa. Kantong plastik yang biasanya digunakan untuk membuang sampah kotoran itu ternyata berisi seluruh pakaian lusuhku dan barang-barang rongsokan milikku. Melihat hal itu, sisa-sisa darah di dalam nadiku serasa membeku seketika. Sebuah kenyataan pahit yang paling menakutkan kini menampar wajahku dengan sangat keras. Anton sama sekali tidak berniat memindahkanku ke kamar lain yang lebih tersembunyi. Anak lelakiku yang dulu kubesarkan dengan memeras keringat dan air mata di ladang kering pegunungan Seribu itu, benar-benar bermaksud membuang ibunya keluar rumah di malam yang gelap dan dingin ini. Mas, cepat keluarkan dia dari sini sebelum bau pesingnya menempel di karpet mahal dari Turki ini, desis Siska dengan nada suara yang sangat tajam. Tangannya mengibaskan udara di depan hidungnya seolah-olah aku adalah sebuah bangkai binatang yang sangat berbau busuk. Anton sama sekali tidak membantah sepatah kata pun. Ia hanya mempercepat langkahnya, mendorong kursi rodaku dengan kasar melintasi ruang tamu yang megah itu menuju ke arah pintu utama rumah yang terbuat dari kayu jati berukir tebal. Setiap putaran roda kursiku di atas lantai marmer itu terasa seperti gilasan roda pedati yang meremukkan seluruh persendian hatiku. Aku mencoba meronta, mencoba menggunakan satu-satunya tangan kiriku yang masih bisa bergerak lemah untuk mencengkeram kusen meja atau apa saja yang bisa menghentikan laju kursi roda ini. Namun tenagaku sama sekali tidak ada artinya. Tubuhku terlalu lemah. Penyakit stroke ini telah merampas seluruh kekuatanku sebagai seorang manusia. Air mataku mengalir semakin deras. Menganak sungai melewati kerutan-kerutan di pipiku, menetes membasahi kerah dasterku yang sudah kusam. Di luar sana, cuaca perbukitan patuk berubah menjadi sangat tidak bersahabat. Langit malam Gunung Kidul yang pekat seolah ikut mengamuk melihat kebiadaban ini. Suara guruh menggelegar membelah angkasa, disusul oleh kilatan petir yang menyambar-nyambar ganas menerangi pepohonan di luar jendela. Hujan deras mulai turun mengguyur bumi dengan sangat brutal, menciptakan suara gemuruh yang menulikan telinga saat airnya menghantam atap rumah dan jalanan aspal di depan pagar. Udara malam yang teramat sangat dingin dan menusuk tulang mulai menyusup masuk melalui celah-celah ventilasi. Anton meraih gagang pintu utama berbahan kuningan itu, memutarnya, lalu menarik pintu kayu jati raksasa itu hingga terbuka lebar. Hembusan angin badai bercampur tampias air hujan seketika menerjang wajahku, membuat tubuh kerempengku menggigil hebat tak terkendali. Gelapnya malam dan deru hujan lebat di luar sana bagaikan mulut monster raksasa yang siap menelan tubuh cacatku hidup-hidup. Tiba-tiba, dari arah belakang, Siska berjalan menyusul kami dengan langkah cepat. Ia memungut kantong plastik hitam raksasa yang berisi pakaian-pakaian usangku itu dengan sebelah tangan. Dengan raut wajah muak dan tanpa memedulikan sedikitpun perasaanku yang sudah hancur lebur, ia melemparkan kantong plastik itu melewati kepalaku tepat ke arah teras luar yang sedang diguyur hujan deras. Benda itu jatuh membentur lantai batu alam teras dengan keras. Plastiknya robek-robek, membuat seluruh isinya yang berupa daster sobek, mukena lusuh yang biasa aku pakai untuk mendoakan anakku, dan sebuah buku Yasin kusam terhambur berserakan di atas lantai teras yang basah tergenang air hujan. Itu semua adalah satu-satunya harta bendaku yang tersisa di dunia ini, dan kini semuanya kotor terinjak-injak oleh kesombongan menantuku sendiri.
Aku mendongakkan kepalaku dengan susah payah, menatap wajah Anton dari bawah kursi roda ini. Aku berharap ada keajaiban detik itu juga. Aku berharap tangisanku yang tertahan di tenggorokan ini bisa menembus dinding baja di hatinya. Aku memohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati anakku. Jangan biarkan ia melakukan dosa besar ini. Namun, ketika wajah Anton menunduk menatapku, yang kulihat bukanlah wajah anak lelakiku yang dulu selalu memelukku saat ia ketakutan mendengar suara guntur. Wajah itu telah berubah wujud menjadi wajah iblis yang kejam, dingin, dan penuh dengan kebencian yang mendalam. Rahangnya berkedut menahan emosi yang meluap-luap. Ia menunjuk tepat ke arah depan wajahku yang gemetar ketakutan. Lalu dengan suara lantang yang mengalahkan gemuruh badai di luar sana, ia menjatuhkan vonis hukuman matinya kepadaku. Perempuan tua renta ini cuma merepotkan dan membuat rumahku kotor. Jadi pergi saja kau dari sini karena aku sebagai aparat desa terlalu sibuk untuk mengurusi orang sakit sepertimu. Kalimat biadab itu keluar dari mulutnya dengan sangat lancar tanpa sedikit pun nada penyesalan. Setiap huruf yang terucap bagaikan sabetan pedang beracun yang menebas putus urat nadiku, menghancurkan seluruh sisa-sisa kewarasanku sebagai seorang ibu. Setelah melontarkan kalimat kutukan itu, wajah Anton berubah menjadi sangat muak. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan tenaga. Lalu dengan sangat kejam ia mendorong kursi rodaku keras-keras ke arah teras luar yang licin dan sedang diguyur hujan badai. Kursi rodaku meluncur tak terkendali melewati ambang pintu. Roda kecilnya tergelincir di atas genangan air hujan yang membasahi lantai batu alam teras. Kursi itu nyaris saja terguling dan melempar tubuh lumpuhku ke aspal halaman. Namun roda kanannya tersangkut pada tumpukan bajuku yang basah berserakan di lantai, membuat lajunya terhenti secara tiba-tiba. Dadaku terhempas ke depan, leherku terhentak keras. Namun aku tidak bisa melakukan apa-apa selain membiarkan tubuhku pasrah menerima rasa sakit itu. Seketika itu juga, rintik hujan badai yang sedingin es langsung menghantam sekujur tubuhku tanpa ampun. Daster lusuhku basah kuyup dalam hitungan detik, menempel ketat pada kulit keriputku yang kini membiru menahan dingin yang meremukan tulang sumsum. Aku memutar kepalaku dengan sisa-sisa tenaga terakhirku, menatap ke arah pintu rumah yang masih terbuka. Di sana, di ambang pintu istana megah yang dibangun dari tetesan keringat darah ibunya, Anton berdiri berdampingan dengan Siska. Siska tersenyum sinis penuh kemenangan yang sangat memuakkan, sementara Anton memalingkan wajahnya ke arah lain, sama sekali tidak mau menatap mata ibunya yang sedang sekarat kedinginan di bawah guyuran hujan. Tanpa mengucapkan sepatah kata perpisahan pun, Anton meraih kedua daun pintu kayu jati yang berat itu, lalu membantingnya rapat-rapat dengan tenaga penuh. Suara debuman pintu raksasa yang tertutup rapat itu terdengar seperti suara dentuman meriam yang menghancurkan seluruh duniaku hingga rata dengan tanah. Klik! Suara kunci logam yang diputar dari dalam terdengar sangat jelas menembus gemuruh hujan, mengunci mati pintu hatinya dan memutus ikatan darah di antara kami untuk selama-lamanya. Aku sendirian sekarang, terjebak di atas kursi roda berkarat di tengah badai hujan yang sangat liar, di teras depan sebuah istana yang kini terasa seperti kuburan bagiku. Aku mencoba meraih baju daster basahku yang tergeletak di atas genangan air berlumpur di dekat roda kursiku, memeluk kain basah itu erat-erat ke dadaku yang sesak, mencari sedikit kehangatan yang sudah lama hilang dari hidupku. Air hujan yang sangat deras terus mengguyur kepalaku tanpa henti, bercampur baur dengan air mata penderitaan yang tak kunjung kering. Tubuh lumpuhku bergetar sehebat-hebatnya. Napasku tersengal-sengal melawan hawa dingin yang mulai membekukan paru-paruku. Kegelapan malam yang pekat menelan jeritan hatiku yang tak bersuara, menyisakan rentetan pertanyaan yang tak pernah bisa aku temukan jawabannya. Mengapa anak kandungku sendiri tega menyiksaku hingga seperti ini? Akankah malam badai di desa Ngelanggeran ini menjadi malam terakhir bagiku untuk menghembuskan napas di dunia yang kejam ini? Aku hanya bisa menundukkan kepala rapuhku dalam pasrah yang paling dalam, menunggu malaikat maut datang menjemput jiwaku di tengah kesendirian yang teramat sangat menyiksa. Malam itu, langit di atas desa Ngelanggeran benar-benar menumpahkan seluruh kemarahannya tanpa ampun. Hujan badai turun bagaikan ribuan jarum es yang menusuk kulit keriputku secara membabi buta. Aku duduk meringkuk di atas kursi roda yang perlahan mulai tergenang air, tepat di depan pintu kayu jati rumah anak kandungku sendiri yang kini terkunci rapat.
Angin gunung yang berhembus liar dari arah Bukit Patuk menerbangkan sisa-sisa air hujan langsung ke wajahku, membuat napasku tersengal-sengal dan pandanganku semakin kabur. Separuh tubuhku yang mati rasa akibat stroke kini terasa semakin kaku, membeku di bawah guyuran air yang teramat sangat dingin. Bibirku bergetar hebat tak terkendali, membiru menahan gigil yang meremukan tulang sumsum. Sementara itu, dari balik tembok tebal istana megah di belakangku ini, telingaku dengan sangat jelas menangkap alunan musik pesta yang mulai berdentum keras. Suara tawa riang gembira para tamu undangan, denting gelas kaca, dan riuhnya perayaan jabatan anakku seakan menjadi irama kematian yang mengiringi penderitaanku di teras luar yang gelap gulita ini. Sungguh sebuah ironi yang merobek-robek akal sehat. Di saat anak yang dulu kulahirkan dari rahimku sedang bersulang menikmati anggur kemewahan, ibunya justru dibiarkan sekarat kedinginan seperti anjing kurus kelaparan di depan pintu rumahnya sendiri. Aku menundukkan kepalaku dalam-dalam, membiarkan air mata keputusasaan mengalir deras menyatu dengan air hujan yang membasahi pipiku. Daster batik lusuh yang melekat di tubuhku sudah basah kuyup, menempel ketat dan sama sekali tidak memberikan kehangatan. Tanganku yang gemetar berusaha meremas ujung kain daster itu, mencoba mencari sedikit saja rasa hangat, namun yang kurasakan hanyalah dingin yang mematikan. Dalam keheningan batinku yang hancur berkeping-keping, aku terus-menerus merintih menyebut asma Allah. Ya Allah, jika memang malam badai di tanah Gunung Kidul ini adalah batas akhir dari perjalanan takdirku, aku ikhlas menerima panggilanmu. Cabutlah nyawaku malam ini juga ya Allah, agar aku tidak perlu lagi melihat wajah kebencian dari darah dagingku sendiri. Aku benar-benar sudah menyerah. Aku memejamkan mata rapat-rapat, membiarkan hawa dingin perlahan-lahan mematikan seluruh saraf di tubuhku. Kesadaranku mulai menipis, duniaku terasa berputar-putar, dan bayangan hitam pekat bersiap untuk menjemput jiwaku. Namun, tepat di saat napasku terasa nyaris berhenti di tenggorokan, di tengah gemuruh suara guntur yang membelah angkasa malam, sayup-sayup aku mendengar suara kepakan langkah kaki yang tergesa-gesa menerjang genangan air berlumpur. Aku memaksa kelopak mataku yang berat untuk terbuka sedikit. Dari balik tirai hujan lebat yang mengguyur halaman depan, sebuah bayangan kecil berlari kencang mendekati arah teras tempatku dibuang. Bayangan itu menerobos pagar besi yang terbuka separuh, mengabaikan kilatan petir yang menyambar-nyambar ganas di atas langit. Semakin dekat, sosok itu semakin jelas terlihat. Dia adalah Ningsih, seorang janda miskin berhati malaikat yang tinggal di sebuah gubuk reot tepat di sebelah benteng tinggi rumah mewah anakku. Mbak Ningsih berlari tanpa menggunakan payung, hanya mengenakan mantel plastik tipis yang sudah robek di sana-sini. Wajahnya terlihat sangat panik dan pucat pasi. Begitu langkah kakinya menginjak lantai teras yang licin, Mbak Ningsih langsung menjatuhkan dirinya berlutut tepat di depan kursi rodaku. Ia tidak peduli dengan lututnya yang membentur lantai batu alam dengan keras. Tangannya yang kasar karena bekerja menjajakan jamu keliling itu langsung meraih wajahku yang sudah sedingin es, mengusap air hujan yang membutakan mataku dengan penuh kelembutan yang luar biasa. Astagfirullahaladzim, Bu Lastri. Suara Mbak Ningsih pecah seketika, tertelan oleh gemuruh badai dan isak tangisnya yang sangat menyayat hati. Apa yang sudah mereka lakukan kepadamu, Bu? Mengapa manusia-manusia kejam itu membiarkanmu kehujanan seperti ini? Ya Allah, tubuhmu dingin sekali, Bu Lastri. Air mata Mbak Ningsih menetes deras, jatuh mengenai pipiku yang keriput. Tangisannya bukanlah tangisan basa-basi, melainkan jeritan luka seorang manusia yang masih memiliki hati nurani saat melihat ketidakadilan yang begitu biadab. Tanpa berpikir panjang dan tanpa ragu sedikitpun, Mbak Ningsih melepaskan mantel plastik tipisnya yang robek itu, lalu dengan sigap membungkus tubuh rentaku yang menggigil hebat. Ia memelukku erat-erat, menyalurkan kehangatan dari tubuhnya sendiri untuk mengusir hawa dingin yang nyaris membunuhku. Bertahanlah, Bu. Bertahanlah demi Allah. Aku tidak akan membiarkanmu mati kedinginan di tempat terkutuk ini, bisiknya di telingaku dengan suara bergetar menahan amarah dan kesedihan yang mendalam. Ia kemudian bangkit berdiri, meraih kedua pegangan di belakang kursi rodaku dengan tangan yang sangat mantap. Dengan sekuat tenaga yang dimilikinya, wanita berbadan kecil itu mulai mendorong kursi rodaku menembus badai hujan yang semakin mengamuk liar.
Perjalanan menuju gubuk Mbak Ningsih yang hanya berjarak beberapa puluh meter itu terasa sangat jauh dan menyiksa. Roda kursi tuaku berulang kali terjebak di dalam lumpur tanah pekarangan yang becek dan licin. Mbak Ningsih harus mengerahkan seluruh sisa-sisa tenaganya, mendorong, menarik, dan mengangkat bagian depan kursi roda ini agar tidak terguling. Hujan lebat terus menghantam tubuh kami berdua tanpa ampun. Namun wanita mulia itu sama sekali tidak mengeluh. Ia terus merapal doa dan sholawat di sepanjang jalan, memastikan tubuh lumpuhku tetap aman bersamanya. Hingga akhirnya, roda kursiku berhasil melewati ambang pintu gubuk bambu miliknya yang sangat sederhana. Gubuk itu hanya berlantai tanah yang dipadatkan, dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang banyak berlubang, dan atap sengnya mengeluarkan suara sangat bising saat ditimpa air hujan. Namun bagiku saat itu, gubuk reot milik Mbak Ningsih ini terasa jauh lebih megah dan bercahaya daripada istana marmer milik anak kandungku yang dipenuhi oleh manusia-manusia berhati iblis. Mbak Ningsih segera mengunci pintu gubuknya yang rapuh untuk menahan angin malam. Ia bergegas menyalakan sebuah lampu teplok minyak tanah yang cahaya kuningnya langsung memberikan kehangatan ke seluruh penjuru ruangan sempit itu. Dengan gerakan yang sangat cekatan dan penuh kehati-hatian, ia memapah tubuh kaku dan beratku ini, memindahkannya dari atas kursi roda berkarat ke atas sebuah ranjang bambu yang beralaskan kasur kapuk tipis. Ia kemudian mengambil sehelai handuk kering yang bersih, mengusap rambut putihku yang basah kuyup dengan sangat lembut, layaknya seorang anak perempuan yang sedang merawat ibu kandungnya sendiri. Perlakuan lembutnya itu membuat pertahananku runtuh. Air mata yang sedari tadi kutahan akhirnya tumpah membasahi bantal lusuhnya. Aku menangis tergugu dalam diam, meratapi nasibku yang harus mendapatkan kasih sayang yang tulus dari seorang tetangga miskin, di saat darah dagingku sendiri membuangku ke tempat sampah. Setelah mengeringkan rambutku, Mbak Ningsih membuka lemarinya yang terbuat dari papan kayu bekas. Ia mengeluarkan sebuah daster bersih bermotif bunga yang meski warnanya sudah memudar, namun tercium aroma sabun cuci yang sangat wangi. Ia membantuku melepaskan pakaian basahku yang lengket di kulit, lalu memakaikan daster bersih itu ke tubuhku yang lumpuh dengan penuh kesabaran. Setiap sentuhannya tidak sedikit pun menyiratkan rasa jijik, berbeda 180 derajat dengan perlakuan menantuku, Siska, yang selalu menutup hidungnya setiap kali berjalan melewatiku. Setelah tubuhku terasa hangat berbalut selimut tebal peninggalan almarhum suaminya, Mbak Ningsih bergegas menuju dapur kecilnya yang hanya berupa tungku kayu bakar. Ia merebus air dan menyeduh segelas teh manis hangat kental, lalu membawa mangkuk berisi bubur beras putih yang masih mengepulkan asap. Sambil duduk di tepi ranjang bambu, ia menyendokkan bubur hangat itu perlahan-lahan, meniupnya dengan lembut sebelum menyuapkannya ke dalam mulutku yang miring sebelah. Makanlah yang banyak, Bu Lastri. Perutmu pasti sangat perih karena lapar, ucapnya sambil tersenyum tulus, meski matanya masih memerah menahan tangis. Rasa hangat dari bubur dan teh manis itu perlahan-lahan mengalir membasahi kerongkonganku, menghidupkan kembali saraf-sarafku yang sempat membeku, memberikan energi baru yang memompa darahku kembali berdesir. Alhamdulillah, batinku bersorak penuh rasa syukur. Di balik kejamnya badai ujian yang Allah turunkan malam ini, ia juga mengirimkan seorang malaikat penyelamat berwujud manusia bernama Ningsih. Aku menatap lekat-lekat wajah lelah wanita itu, mencoba menyampaikan ribuan kata terima kasih melalui tatapan mataku. Malam itu, di dalam gubuk bambu yang dindingnya berderit diterpa angin kencang, aku berbaring dengan perasaan damai yang sudah sangat lama tidak kurasakan. Kehangatan yang menjalar di sekujur tubuhku perlahan-lahan membawa mataku untuk terpejam. Namun, sebelum kesadaranku benar-benar hilang di telan alam mimpi, sayup-sayup aku masih bisa mendengar suara riuh pesta dari rumah megah di sebelah gubuk ini. Suara tawa Anton dan Siska yang menggema sombong membelah langit malam, merayakan kekuasaan fana yang mereka agung-agungkan. Mereka tidak tahu menahu bahwa setiap tawa kesombongan yang mereka lepaskan malam ini sedang dicatat oleh malaikat pencatat amal buruk dengan tinta keadilan yang tidak akan pernah bisa dihapus. Mereka mengira telah berhasil menyingkirkan sebuah aib dari kehidupan sempurna mereka, tanpa menyadari bahwa alam semesta ini memiliki caranya sendiri yang sangat rahasia dan mengerikan untuk menghukum anak-anak durhaka. Tidurlah yang nyenyak. Hatiku berbisik pelan mencoba menenangkan jiwaku sendiri,
Biarkanlah hukum Allah yang akan berbicara membalas setiap tetes air mata dan darah yang telah mereka peras habis dari tubuh rentamu ini. Besok adalah hari yang baru, dan takdir yang sesungguhnya tengah bersiap menyambut pagi dengan wajah yang sama sekali tidak akan pernah mereka duga-duga. Cahaya pagi yang keemasan perlahan menyusup masuk melalui celah-celah dinding anyaman bambu di gubuk milik Mbak Ningsih. Suara kokok ayam jantan bersahutan dari kejauhan, memecah kesunyian sisa-sisa badai semalam yang telah reda. Udara perbukitan Ngelanggeran terasa sangat sejuk dan segar, membawa aroma tanah basah dan daun-daun jati yang berguguran. Aku membuka kedua kelopak mataku yang masih terasa berat dan membengkak akibat menangis semalaman penuh. Hal pertama yang kulihat adalah atap seng berkarat yang menjadi pelindungku dari maut. Tubuhku kini berbaring di atas kasur kapuk yang tipis namun terasa teramat sangat empuk dan nyaman, dibalut selimut tebal yang menyalurkan kehangatan hingga ke relung hatiku yang paling dalam. Di sudut ruangan, Mbak Ningsih terlihat sedang meniup-niup bara api di tungku tanah liatnya, merebus air untuk membasuh tubuh kasarku. Ia menoleh ke arahku dengan senyuman yang begitu tulus, senyuman yang seolah menyapu bersih segala luka dan perih yang menumpuk di dadaku. Di gubuk reot yang sangat miskin ini, aku justru menemukan kembali arti kemanusiaan yang telah lama hilang ditelan keserakahan duniawi anak kandungku sendiri. Namun, meski ragaku kini aman dan diistimewakan, batinku masih merintih perih menyayat-nyayat dada. Telingaku yang sudah tua ini diam-diam masih berusaha menangkap setiap suara yang berasal dari balik tembok tinggi di sebelah gubuk ini. Dari arah istana mewah anakku, sayup-sayup terdengar suara hiruk-pikuk para pekerja catering yang sedang membereskan sisa-sisa kemegahan pesta semalam. Suara piring-piring kotor yang ditumpuk, denting sendok garpu, dan percakapan kasar para pekerja memecah ketenangan pagi. Di antara semua kebisingan itu, suara bariton milik Anton terdengar paling lantang menggelegar. Nada suaranya penuh dengan kesombongan yang meluap-luap, memerintah orang-orang di sekitarnya layaknya seorang raja lalim yang baru saja menaklukkan dunia. Ia terdengar begitu angkuh, sangat percaya diri, dan sama sekali tidak menyiratkan sedikitpun nada penyesalan setelah membuang ibu kandungnya sendiri ke tengah badai hujan yang mematikan. Hati keibuanku menangis darah mendengar tawa lepasnya. Anak lelakiku benar-benar telah dibutakan oleh kilau harta benda dan kekuasaan fana yang tidak akan pernah dibawa mati. Aku tidak pernah tahu menahu bahwa di balik tawa kesombongan Anton pagi itu, sebuah pengkhianatan yang teramat sangat keji dan luar biasa busuk sedang dirajut dengan rapi di dalam kamar mewahnya sendiri. Di saat Anton sedang sibuk membanggakan dirinya di depan para pekerja dan warga desa, menantuku yang berhati iblis, Siska, sedang menjalankan rencana jahat yang telah ia susun sejak lama. Pada malam perayaan yang megah itu, Siska beralasan kepalanya sangat pusing dan memilih untuk menyingkir ke dalam kamar. Namun, itu hanyalah sebuah alasan busuk belaka. Di dalam kamar yang pintunya dikunci rapat-rapat, Siska dengan cekatan membuka brankas besi tempat Anton menyimpan seluruh harta kekayaannya. Tangan putihnya yang dipenuhi perhiasan mahal itu dengan rakus memasukkan seluruh tumpukan uang tunai, perhiasan emas, kartu-kartu bank, hingga sertifikat tanah berharga ke dalam sebuah koper besar berwarna hitam. Siska sama sekali tidak pernah mencintai Anton dengan tulus. Wanita itu hanya mencintai gelimang harta dan jabatan yang menempel pada diri anakku. Dan yang lebih menghancurkan lagi, tamu kehormatan istimewa yang hadir semalam, seorang pria pengusaha kaya raya dari kota Yogyakarta yang sangat dihormati oleh Anton, ternyata adalah kekasih gelap Siska selama ini. Mereka telah lama bersekongkol merencanakan pelarian ini, menunggu saat yang paling tepat ketika Anton sedang lengah dan mabuk oleh kekuasaannya sendiri. Matahari semakin merangkak naik menyinari lereng Gunung Kidul, namun kabut tipis masih enggan beranjak dari aspal jalanan desa. Dari balik dinding bambu, aku mendengar deru mesin mobil yang sangat halus namun bertenaga. Itu adalah suara mobil dinas terbaru milik Anton. Sebuah kendaraan mewah berwarna hitam mengkilap yang baru saja ia dapatkan dari pemerintah daerah. Suara pintu mobil dibanting dengan keras, disusul oleh suara ban karet yang bergesekan kasar dengan aspal jalan. Anton, dengan perut yang masih dipenuhi sisa-sisa minuman keras dari pesta semalam dan dada yang membusung penuh keangkuhan, berniat untuk memamerkan mobil barunya itu ke desa-desa tetangga. Ia ingin seluruh mata warga perbukitan melihat betapa sukses dan berkuasanya dirinya sekarang. Ia menginjak pedal gas dalam-dalam,
membuat mesin mobil itu mengaum buas membelah keheningan pagi. Ia pergi meninggalkan rumah mewahnya, meninggalkan istrinya yang diam-diam sedang bersiap untuk melarikan diri, dan meninggalkan ibunya yang ia kira sudah mati membeku di teras rumahnya. Anton berkendara dengan kecepatan yang sangat tinggi, merasa bahwa dunia ini sepenuhnya berada di bawah telapak kakinya, tanpa menyadari bahwa malaikat maut sedang duduk tenang di kursi penumpang di sebelahnya, menunggu waktu yang tepat untuk mencabut segala kesombongan itu. Jalanan di wilayah pegunungan Gunung Kidul bukanlah jalanan yang bisa dipandang sebelah mata. Apalagi setelah diguyur hujan badai semalaman penuh, aspal hitam yang membelah perbukitan itu menjadi teramat sangat licin dan berbahaya. Tikungan-tikungan tajam yang diapit oleh tebing batu kapur yang kokoh di satu sisi, dan jurang yang sangat dalam di sisi lainnya, menuntut kewaspadaan penuh dari setiap pengendara yang melewatinya. Namun Anton sama sekali tidak mempedulikan semua bahaya itu. Pandangannya kabur oleh sisa-sisa alkohol, sementara akal sehatnya telah lama mati ditelan keegoisan. Ia memutar kemudi dengan sangat kasar, menyalip kendaraan-kendaraan warga desa yang berjalan pelan membawa hasil panen menuju pasar Wonosari. Ia terus membunyikan klakson mobilnya dengan arogan, memaksa semua orang untuk minggir dan memberikan jalan untuk sang pejabat desa yang agung. Pohon-pohon jati raksasa yang berjejer di pinggir jalan seolah-olah ikut menatap nanar ke arah kendaraan hitam yang melaju ke setanan itu, menjadi saksi bisu dari akhir sebuah perjalanan yang penuh dengan dosa dan kedurhakaan. Di dalam gubuk Mbak Ningsih, aku tiba-tiba merasakan sebuah firasat yang teramat sangat buruk. Jantungku berdebar kencang tak karuan. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes dari dahi keriputku. Tangan kiriku yang lemah mendadak gemetar hebat tanpa bisa ku kendalikan. Perasaan cemas yang luar biasa mencekam merayap naik mencekik leherku. Sebuah naluri keibuan yang sangat kuat tiba-tiba saja berteriak meronta-ronta di dalam dadaku, memperingatkan bahwa sebuah malapetaka besar sedang mengintai darah dagingku. Aku berusaha menepis pikiran-pikiran mengerikan itu, mencoba mengingat kembali betapa kejamnya Anton kepadaku semalam. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ia pantas mendapatkan balasan atas perbuatannya. Namun, sungguh sekeras apapun aku mencoba, kasih sayang seorang ibu tidak akan pernah bisa benar-benar mati. Meski hatiku telah hancur lebur berkeping-keping diinjak-injak oleh kesombongannya, aku tetaplah wanita yang pernah menyusuinya, merawatnya saat ia sakit, dan mengorbankan seluruh jiwa ragaku demi kebahagiaannya. Aku mulai menangis terseduh-seduh, merintih dalam kebingungan dan ketakutan yang mendalam. Ya Allah, apa yang akan terjadi pada anakku? Aku terus memanjatkan doa-doa dengan bibir yang bergetar, memohon perlindungan dari Sang Maha Kuasa, tidak tahu menahu bahwa karma instan yang telah disiapkan oleh langit sedang melesat cepat bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, siap menghantam keangkuhan Anton dengan kekuatan yang sangat menghancurkan. Sementara itu di jalanan berkelok yang mematikan, laju mobil hitam itu semakin tidak terkendali. Anton tertawa sendirian di balik kemudi, menikmati hembusan angin pagi yang masuk melalui kaca jendelanya yang terbuka separuh. Ia menyalakan musik dengan volume yang memekakan telinga, menenggelamkan suara alam di sekitarnya. Tepat di depan sana, sebuah tikungan tajam yang dikenal oleh warga desa sebagai tikungan maut menanti dengan sabar. Jalanan di tikungan itu tertutup oleh lapisan lumpur tipis yang terbawa air hujan dari atas tebing, membuatnya jauh lebih licin dari biasanya. Anton yang pandangannya tertutup oleh ego yang menjulang tinggi, sama sekali tidak mengurangi kecepatan kendaraannya sedikitpun. Ia justru menambah tekanan pada pedal gas, merasa yakin bahwa ia bisa menaklukkan tikungan berbahaya itu dengan mudah. Namun saat ban mobil mewahnya menyentuh lapisan lumpur yang licin itu, segala kendali seketika terlepas dari tangannya. Bumi seakan menolak kesombongannya. Roda kemudi yang ia genggam erat tiba-tiba tidak merespon, dan mobil hitam itu mulai meluncur liar keluar dari jalur aspal, meluncur deras tanpa ampun menuju ke arah barisan pohon beringin raksasa yang berdiri kokoh berabad-abad di pinggir jurang yang gelap dan menganga lebar. Waktu seolah-olah melambat secara dramatis, menyajikan detik-detik kehancuran yang tak terelakkan. Mata Anton terbelalak lebar dipenuhi oleh teror dan ketakutan yang luar biasa. Ia menginjak pedal rem sekuat tenaga hingga urat-urat di kakinya menonjol keluar. Namun semuanya sudah terlampau sangat terlambat. Jeritan kepanikan yang sangat memilukan keluar dari mulut Anton,
menyatu dengan suara decitan panjang ban karet yang bergesekan keras dengan batu jalanan. Namun suara itu hanyalah jeritan sia-sia belaka yang tidak akan pernah bisa menghentikan keadilan yang telah ditetapkan. Mobil hitam mengkilap yang menjadi simbol keangkuhannya itu terbang melayang di udara selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian, sebelum akhirnya menghantam batang pohon beringin raksasa dengan suara benturan yang teramat sangat mengerikan. Suara dentuman baja yang remuk, kaca-kaca yang pecah berhamburan bagaikan debu, dan patahan tulang yang mengerikan menggema keras membelah kesunyian bukit-bukit di Gunung Kidul. Asap hitam langsung mengepul tebal dari bagian depan mobil yang hancur tak berbentuk. Di dalam rongsokan besi yang ringsek itu, Anton terhimpit tanpa daya, tubuhnya mandi darah, dan seluruh kesombongannya hancur berkeping-keping bersamaan dengan hancurnya mobil mewahnya. Pada detik itulah, karma instan yang turun dari langit telah sempurna menunaikan tugasnya, mengubah seorang pejabat desa yang angkuh dan durhaka menjadi sosok manusia lemah yang tidak berdaya, menjemput keadilan bagi air mata seorang ibu yang telah ia sia-siakan. Semuanya terjadi begitu cepat, secepat kilat yang menyambar di malam badai, mengantarkan Anton pada pintu gerbang penderitaan yang paling panjang dan paling menyakitkan sepanjang sisa hidupnya. Namun cerita belum berakhir di sini, karena pengkhianatan terbesar dari orang yang paling ia cintai baru saja dimulai, bersiap untuk memberikan pukulan terakhir yang akan membuat akal sehatnya benar-benar hancur lebur tanpa sisa. Di dalam gubuk bambu milik Mbak Ningsih yang tenang, detak jantungku tiba-tiba berpacu dengan sangat liar seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang meremas rongga dadaku dengan sekuat tenaga. Firasat seorang ibu tidak akan pernah bisa berdusta. Ikatan batin yang tersambung melalui tali pusar puluhan tahun silam itu kini bergetar hebat, mengirimkan sinyal penderitaan yang teramat sangat menyayat hati menembus jarak dan waktu. Nafasku menjadi sangat sesak hingga aku harus meremas ujung selimut tebal yang menutupi dadaku. Aku mencoba memejamkan mata yang masih membengkak ini, memohon perlindungan kepada Allah. Namun bayangan wajah Anton saat masih kecil terus-menerus berkelebat memenuhi isi kepalaku. Aku teringat saat ia terjatuh dari sepeda bambu buatanku di jalanan berbatu desa. Lututnya berdarah, dan ia menangis histeris memanggil-manggil namaku minta dipeluk. Kini, sebuah perasaan ngeri yang persis sama menyergap jiwaku. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di luar sana, namun seluruh aliran darah di tubuhku seakan berhenti mengalir beku. Di saat batinku tersiksa oleh firasat buruk yang mencekam, telingaku yang renta ini menangkap suara keributan yang sungguh sangat berbeda dari arah istana megah di sebelah gubuk ini. Bukan suara tawa kesombongan atau denting gelas anggur seperti semalam, melainkan suara langkah kaki sepatu hak tinggi yang berlari tergesa-gesa melintasi lantai marmer ruang depan. Suara roda koper besar yang diseret dengan sangat kasar menuruni anak tangga terdengar begitu jelas menembus dinding anyaman bambu gubuk ini. Itu adalah suara langkah kaki Siska. Di saat suaminya sedang meregang nyawa di dalam rongsokan besi di dasar tebing jurang perbukitan, wanita berhati iblis itu justru sedang sibuk menyelamatkan seluruh hasil rampokannya. Sayup-sayup aku mendengar suara bariton seorang pria dari luar pagar besi rumah mewahnya. Suara pria asing yang semalam menjadi tamu kehormatan paling istimewa di pesta perayaan jabatan itu. Pria itu berteriak kecil menyuruh Siska untuk bergegas masuk ke dalam mobil mewahnya yang mesinnya sudah menyala menderu-deru sedari tadi. Terdengar suara tawa pelan yang penuh dengan kelicikan dari bibir menantuku yang durhaka itu, disusul oleh suara pintu mobil yang ditutup rapat dan deru mesin yang melesat pergi dengan kecepatan tinggi meninggalkan pekarangan rumah. Siska telah pergi mengkhianati suaminya sendiri. Wanita cantik yang dipuja-puja oleh anakku melebihi ibunya sendiri itu telah membawa kabur seluruh harta kekayaan, tumpukan uang tunai proyek desa, perhiasan emas, dan sertifikat tanah yang dulu dibangun di atas air mata dan penderitaanku. Ia pergi tanpa sedikit pun menoleh ke belakang, meninggalkan istana megah yang kini berubah menjadi kosong melompong bagaikan kuburan tua yang tak bertuan di siang bolong. Tak lama setelah kepergian Siska yang penuh dengan pengkhianatan keji itu, suasana damai di desa Ngelanggeran mendadak pecah oleh suara teriakan histeris warga yang berlarian panik di jalanan aspal. Langkah kaki berbondong-bondong terdengar mendekat dari segala arah, disertai suara kentongan bambu peringatan bahaya yang dipukul bertalu-talu dengan ritme yang sangat cepat dari arah gardu ronda pertigaan. Mbak Ningsih yang sedang duduk membersihkan sayuran di dapur kecilnya langsung menghentikan gerakannya. Wajahnya berubah menjadi sangat tegang dan pucat. Ia segera meletakkan pisau dapurnya di atas meja kayu,
lalu berlari keluar gubuk menembus pekarangan untuk mencari tahu malapetaka apa yang sebenarnya sedang terjadi di desa kami. Aku ditinggalkan sendirian terbaring di atas ranjang bambu, dengan dada yang semakin sesak menahan laju jantung yang seakan mau meledak menghancurkan tulang rusukku. Hanya berselang beberapa menit yang terasa seperti berabad-abad lamanya, Mbak Ningsih kembali masuk ke dalam gubuk dengan wajah yang seputih kapas bekas. Tubuhnya gemetar hebat tak terkendali. Matanya membelalak lebar dipenuhi oleh genangan air mata ketakutan yang luar biasa. Ia berjalan gontai menghampiriku, lalu jatuh bersimpuh di lantai tanah liat tepat di samping pembaringanku. Ia menggenggam erat tangan kiriku yang dingin. Bibirnya bergetar hebat mencoba merangkai kata-kata yang terasa terlalu berat dan menyakitkan untuk diucapkan kepada seorang ibu yang sedang lumpuh. Astagfirullahaladzim, Bu Lastri. Suara Mbak Ningsih pecah menjadi isak tangis yang tertahan di tenggorokannya. Mas Anton, Bu. Mas Anton kecelakaan sangat parah di tikungan maut dekat tebing Batu Patuk. Mobil dinas barunya hancur lebur menabrak pohon beringin raksasa di pinggir jurang. Warga sedang berusaha memotong rongsokan besi untuk mengeluarkan tubuhnya yang terjepit. Keadaannya sangat kritis dan penuh darah, Bu. Mendengar rentetan kata demi kata yang membawa berita kejam itu, duniaku seakan runtuh menimpa kepalaku untuk yang kedua kalinya dalam waktu kurang dari 24 jam. Langit-langit gubuk bambu yang berkarat ini terasa berputar-putar dengan sangat cepat hingga membuat perutku mual. Suaraku tercekat kuat di kerongkongan. Tidak ada satu patah kata pun yang bisa keluar dari bibirku yang kaku dan lumpuh ini. Aku hanya bisa membuka mulutku lebar-lebar, merintih tanpa suara, mencoba meraup udara sebanyak-banyaknya namun paru-paruku terasa kosong melompong. Air mata memancing keluar dari pelupuk mataku bagaikan bendungan raksasa yang jebol dihantam badai. Ya Allah! Jerit batinku meronta-ronta merobek keheningan gubuk tua itu. Anakku! Darah dagingku! Buah hatiku satu-satunya. Meski semalam ia telah mengusirku dengan kata-kata yang lebih tajam dari silet, membuangku ke dalam badai hujan yang mematikan layaknya sekantong sampah busuk, namun mendengar tubuhnya hancur terjepit besi panas membuat seluruh naluri keibuanku berontak sejadi-jadinya. Aku sangat ingin berlari ke sana detik ini juga. Aku ingin mendekap kepalanya yang berdarah di dadaku. Aku memohon agar bisa menukar sisa nyawa tuaku ini agar anakku bisa kembali bernapas lega dan tidak merasakan sakit. Namun apa daya, tubuh cacatku ini hanya bisa terbaring kaku bagaikan seonggok batang kayu lapuk yang mati rasa. Aku menangis meraung-raung dalam kebisuan yang teramat sangat menyayat hati, memukulkan tangan kiriku ke atas kasur kapuk dengan penuh keputusasaan dan rasa frustrasi yang membakar jiwa. Karma dari langit itu datang terlalu cepat. Terlampau sangat cepat hingga aku sendiri sebagai ibunya tidak sanggup melihat azab itu menimpa anak yang dulu aku besarkan dengan memeras tetesan keringat dan darah di ladang orang. Di tempat lain, jauh dari kehangatan dan doa-doa di gubuk ini, pembalasan dendam dari alam semesta sedang berlangsung dengan tahapan yang sangat amat kejam. Anton berhasil dikeluarkan dari dalam himpitan rongsokan mobilnya oleh puluhan warga desa, setelah memakan waktu berjam-jam memotong bodi mobil dengan peralatan seadanya. Tubuh pemuda yang dulu selalu berdiri gagah dan selalu dibalut pakaian dinas sutra mahal itu kini hancur lebur penuh dengan luka robek dalam dan darah segar yang terus mengalir membasahi aspal. Karena kondisinya yang teramat sangat kritis, darah yang terus-menerus keluar, dan jarak menuju rumah sakit besar di kota Wonosari terlampau jauh untuk menyelamatkan nyawanya. Warga yang panik terpaksa melarikannya menggunakan mobil bak terbuka ke sebuah klinik desa terpencil yang fasilitasnya sangat amat memprihatinkan. Di dalam ruangan sempit klinik yang berbau obat-obatan murah dan cairan karbol yang menyengat hidung itu, Anton dibaringkan secara kasar di atas sebuah ranjang besi tua peninggalan zaman dulu yang kasurnya sudah sangat tipis, keras, dan berkarat di seluruh bagian kakinya. Tidak ada dokter spesialis bedah bertitel tinggi yang menyambut kedatangannya. Hanya ada seorang mantri desa dan perawat tua yang mencoba menghentikan pendarahan dan membersihkan luka-lukanya dengan peralatan medis yang sangat terbatas dan seadanya. Kedua kaki Anton yang semalam ia gunakan dengan angkuh untuk melangkah menendang pintu dan mengusir ibu kandungnya sendiri ke jalanan, kini hancur remuk redam dengan beberapa patahan tulang putih yang mencuat menembus daging dan kulitnya. Rasa sakit fisik yang teramat sangat luar biasa gila menyiksa setiap inci milimeter tubuhnya, membuat kesadarannya terus-menerus timbul dan tenggelam di antara batas dunia nyata dan ambang pintu kematian yang gelap gulita.
Ketika pengaruh obat bius murahan yang disuntikan oleh mantri desa itu perlahan-lahan mulai menghilang dari aliran darahnya menjelang sore hari, Anton membuka kedua kelopak matanya dengan rintihan yang sangat susah payah. Pemandangan pertama yang menyambut pandangannya bukanlah langit-langit megah istananya yang dihiasi ukiran emas dan lampu kristal mewah, melainkan plafon triplek klinik desa yang berjamur hitam, lembab, dan dipenuhi oleh sarang laba-laba tebal di setiap sudutnya. Hidungnya yang biasanya mencium parfum mahal dari luar negeri kini, harus menghirup aroma amis pekat dari darahnya sendiri yang bercampur dengan bau pesing debu ruangan. Ia mencoba menggeser posisi kakinya yang terasa kebas. Namun sebuah rasa sakit yang menyerupai ribuan sayatan pisau daging berkarat seketika menyambar naik melalui saraf tulang belakangnya hingga ke ubun-ubun. Ia menjerit melolong kesakitan dengan suara parau yang sangat menyayat hati. Sebuah jeritan putus asa yang persis sama dengan jeritanku saat ia membanting pintu rumah semalam. Napasnya terengah-engah memburu oksigen. Keringat dingin bercampur air mata membasahi seluruh wajah dan tubuhnya yang dibalut perban kasar seadanya. Di tengah siksaan fisik yang tak tertahankan dan meremukan akal sehat itu, kesadarannya perlahan mulai pulih sepenuhnya. Ingatannya kembali berputar pada momen mengerikan sebelum kecelakaan terjadi, pada tikungan maut yang licin, pada mobil mewahnya yang melayang hilang kendali di udara, dan pada sosok istrinya yang cantik yang ia tinggalkan tidur di dalam kamar istana mereka. Istriku Siska. Hanya nama itu yang pertama kali terlintas di dalam pikiran liarnya yang sedang kacau balau. Anton memutar kepalanya yang dibalut perban kotor yang merembes darah merah ke sekeliling ruangan sempit dan sepi itu. Ia mencari-cari dengan panik sosok istri tercintanya. Wanita sosialita yang demi membahagiakannya ia rela membuang ibu kandungnya sendiri ke bawah guyuran hujan badai. Siska, di mana kamu? Tolong aku, Siska. Rintih Anton berulang kali dengan suara yang terputus-putus dan rahang yang bergetar hebat menahan sakit. Namun ruangan pengap itu kosong melompong. Hanya ada suara detak jam dinding plastik usang yang jarumnya terus berputar mengejek penderitaannya dalam keheningan yang mematikan. Tidak ada tangan lembut beraroma wangi dari istrinya yang mengusap keringat di dahinya. Tidak ada tangisan kekhawatiran dari wanita yang selama ini ia agung-agungkan layaknya Tuhan. Justru beberapa saat kemudian, seorang perawat desa masuk ke dalam ruangan itu dengan wajah datar yang memancarkan campuran antara rasa iba dan rasa muak yang tak bisa disembunyikan. Perawat parubaya itu berjalan mendekati sisi ranjang besi Anton yang berderit nyaring. Lalu dengan nada suara yang sangat dingin ia menyampaikan sebuah berita yang akan menjadi pukulan palu godam paling mematikan bagi kewarasan anakku. Perawat itu mengatakan bahwa beberapa warga desa dan perangkat desa telah berulang kali mencoba mendatangi rumah mewahnya untuk memanggil Siska. Namun seluruh pintu dan gerbang istana itu terkunci rapat dari luar dengan gembok besar. Warga desa yang menjadi tetangga sebelahnya memberikan kesaksian bahwa mereka melihat Siska telah lari tergesa-gesa menyeret koper besar dan pergi memeluk seorang pria asing berpenampilan mewah menggunakan mobil sedan mahal. Hanya berselang beberapa menit setelah Anton memacu mobilnya pagi tadi. Berita pengkhianatan itu menghantam telak tepat di ulu hati Anton bagaikan sambaran petir di siang bolong. Matanya melotot sangat lebar seolah bola matanya akan keluar dari sarangnya. Bibirnya yang pucat pasi gemetar tak terkendali hingga mengeluarkan sedikit busa. Ia menyadari dengan rasa sakit mental yang jauh tak terbayangkan melebihi tulang kakinya yang hancur, bahwa seluruh hidupnya telah dihancurkan dan dirampok habis-habisan oleh wanita iblis berwajah malaikat itu. Uangnya ludes tak tersisa. Harga dirinya sebagai pejabat desa terinjak-injak hancur menjadi debu kotoran. Karirnya tamat. Dan kakinya hancur cacat permanen tak akan pernah bisa berjalan normal lagi. Dan di saat titik terendah kehancurannya itu merajam jiwanya, sebuah ingatan yang paling mengerikan tiba-tiba muncul mencekik lehernya. Ia teringat pada dosa besarnya semalam. Dosa biadab membuang wanita suci lemah tak berdaya yang telah mempertaruhkan nyawa dan menjual seluruh kehormatannya hanya demi membiayai pendidikannya. Kini hukum tabur tuai itu telah mengikat lehernya dengan sangat erat. Ia benar-benar sendirian. Terbaring cacat sebatang kara membusuk di atas ranjang besi karatan di ruangan klinik yang sunyi, ditelanjangi oleh takdir yang sangat kejam. Anton menangis meraung-raung memukuli kasur tipisnya. Air matanya tumpah menderas memanggil-manggil nama Allah dan menjerit memanggil nama ibunya berkali-kali, menyesali semua kebiadaban tak termaafkan yang telah ia perbuat kepada rahim yang dulu menjadi satu-satunya tempatnya bernaung dari kerasnya dunia. Namun tangisan darahnya di ranjang pesakitan itu kini hanyalah nyanyian penyesalan yang terlambat.
bergema sia-sia memantul di dinding klinik yang menjadi saksi bisu akhir dari kesombongan seorang anak durhaka. Hari-hari yang merangkak berlalu semenjak peristiwa kecelakaan maut di tikungan tebing patuk itu terasa seperti putaran roda nasib yang teramat sangat menyiksa batin. Di dalam gubuk anyaman bambu yang sederhana ini, aku hanya bisa berbaring menatap langit-langit seng yang berkarat, membiarkan air mata mengalir dalam diam membasahi bantal kapuku yang sudah lusuh. Berita tentang kehancuran anak kandungku, Anton, menyebar dengan sangat cepat bagaikan hembusan angin puting beliung yang menyapu seluruh pelosok desa Ngelanggeran hingga ke pusat kota Wonosari. Warga desa yang dulu menunduk hormat kepadanya kini berbalik mencibir dengan tatapan penuh rasa muak dan iba yang bercampur menjadi satu. Jabatan kebanggaan sebagai aparat desa yang selama ini ia agung-agungkan hingga membutakan mata hatinya, akhirnya dicabut secara tidak hormat oleh pemerintah daerah. Bukan hanya karena kondisi fisiknya yang kini hancur lebur cacat permanen, melainkan karena skandal penggelapan dana proyek pembangunan jalan desa yang seluruh uang tunainya telah dibawa kabur oleh istrinya sendiri, Siska. Wanita berwajah bidadari namun berhati iblis itu telah lenyap di telan bumi bersama kekasih gelapnya, meninggalkan Anton menanggung seluruh beban utang, rasa malu, dan kutukan kemiskinan yang teramat sangat hina. Rumah megah berlantai 2 yang dulu dibangun di atas tetesan keringat darah dan air mataku. Istana marmer yang pernah menjadi tempatku disiksa dan dibuang layaknya sekantong sampah busuk, kini telah disegel paksa oleh pihak berwajib. Gerbang besi tingginya digembok rapat, halaman luasnya mulai ditumbuhi ilalang liar, dan kemewahannya perlahan memudar menjadi sebuah monumen kesombongan yang terbengkalai. Anton tidak lagi memiliki tempat bernaung. Setelah berminggu-minggu meregang nyawa menahan rasa sakit gila di klinik desa yang pengap, ia akhirnya dipindahkan ke sebuah ruangan kosong bekas gudang kelurahan yang teramat sangat sempit, gelap, dan berbau pesing. Atas dasar belas kasihan sisa-sisa kemanusiaan dari beberapa warga desa, ia dibiarkan menumpang hidup di ruangan kumuh itu. Kedua kakinya yang dulu ia gunakan untuk melangkah angkuh mengusir ibunya ke tengah badai hujan, kini telah dipotong habis oleh dokter karena infeksi pembusukan luka yang teramat sangat parah. Darah dagingku itu kini hanyalah sesosok manusia setengah badan, teronggok tidak berdaya di atas sebuah ranjang kayu reot tanpa alas kasur yang layak. Setiap kali malam gelap gulita merangkul desa kami, dari kejauhan seringkali terdengar suara lolongan tangis yang sangat mengerikan memecah kesunyian perbukitan. Itu adalah suara tangisan penyesalan Anton. Dalam kesendiriannya yang teramat sangat mencekam, di ruangan yang jauh lebih buruk dari kamar belakang tempat ia dulu mengurungku, kewarasan anakku perlahan-lahan mulai tergerus habis dihancurkan oleh bayang-bayang dosa masa lalunya sendiri. Warga desa yang kebetulan melintas di dekat gudang kelurahan itu bercerita bahwa Anton seringkali merangkak ngesot di atas lantai tanah yang dingin menggunakan kedua tangannya, menangis meraung-raung memukuli kepalanya sendiri ke dinding bata yang kasar. Ia berteriak memanggil-manggil namaku berulang kali dengan suara serak yang memilukan hati. Ibu, maafkan aku ibu. Tolong aku ibu. Sakit sekali. Ia terus-menerus merintih meratapi nasibnya, memanggil wanita tua yang pernah ia sebut sebagai aib dan beban keluarga. Ia akhirnya menyadari dengan cara yang paling kejam, bahwa ketika seluruh dunia berpaling mengkhianatinya, ketika kecantikan dan harta benda istrimu meninggalkannya membusuk di dasar neraka dunia, satu-satunya tangan yang tidak akan pernah melepaskannya adalah tangan kasar seorang ibu. Namun sayangnya, pintu maaf dari alam semesta telah tertutup sangat rapat untuknya, mengunci rapat seluruh jalan kembali menuju cahaya kebahagiaan. Di sisi lain, di dalam gubuk bambu milik Mbak Ningsih yang hangat ini, aku menemukan sebuah kedamaian yang tidak pernah bisa dibeli dengan tumpukan emas permata sebanyak apapun. Mbak Ningsih merawatku dengan kasih sayang yang teramat sangat tulus dan luar biasa murni, seolah-olah aku adalah ibu kandungnya sendiri yang melahirkannya ke dunia. Setiap pagi sebelum ia berangkat berkeliling desa memikul bakul jamunya, ia selalu memandikan tubuh lumpuhku dengan air hangat rebusan daun sirih, menyuapiku dengan bubur halus berlauk tempe yang rasanya jauh lebih nikmat dari hidangan catering mahal manapun, dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di dekat telingaku yang renta. Berkat ketulusan hatinya, kesehatan fisikku perlahan-lahan mulai menunjukkan sedikit perubahan yang berarti. Tangan kiriku sudah mulai bisa menggenggam erat, dan aku sudah bisa mengucapkan beberapa patah kata sederhana meski dengan suara yang masih sangat pelan dan terbata-bata. Alhamdulillah,
Batinku tidak pernah berhenti mengucapkan rasa syukur yang teramat sangat dalam kepada Allah atas segala karunia dan perlindungan yang telah Ia berikan melalui perantara malaikat tanpa sayap bernama Ningsih ini. Meski demikian, di lubuk hatiku yang paling dalam sebagai seorang ibu, aku telah memaafkan seluruh dosa-dosa dan kebiadaban Anton kepadaku. Tidak ada kebencian yang tersisa di dadaku. Yang ada hanyalah sebuah rasa kasihan yang teramat sangat pedih melihat buah hatiku hancur lebur menanggung buah dari kesombongannya sendiri. Setiap kali usai menunaikan sholat malam dengan berbaring, aku selalu meneteskan air mata mendoakan agar Allah meringankan rasa sakit fisik yang mendera tubuh anakku, dan agar Allah mengampuni segala kehilafannya. Namun aku juga menyadari sebuah kenyataan pahit bahwa roda takdir tidak akan pernah bisa diputar kembali ke masa lalu. Luka yang telah Ia torehkan terlalu dalam, dan keadilan Tuhan telah berjalan sempurna mengambil haknya. Aku menolak ketika beberapa warga desa berniat membawaku menemui Anton di gudang kumuh itu. Bukan karena aku membencinya, melainkan karena aku tahu bahwa melihatku dalam kondisi cacat di atas kursi roda ini hanya akan semakin menghancurkan sisa-sisa kewarasannya dan menambah beban dosa penyesalannya menjadi berkali-kali lipat lebih berat. Biarlah kami menjalani sisa garis takdir ini di jalan yang saling terpisah. Biarlah Ia menebus seluruh kesombongan dan dosa kedurhakaannya di hadapan Sang Maha Pencipta sendirian di dalam kegelapan malamnya. Sore ini, langit di atas perbukitan Gunung Kidul kembali dilukis oleh warna jingga kemerahan yang teramat sangat indah menyilaukan mata. Angin senja berhembus sangat lembut menembus celah anyaman bambu gubuk kami, membawa serta aroma harum bunga melati yang ditanam oleh Mbak Ningsih di pekarangan depan. Aku duduk tenang di atas kursi roda yang kini telah dibersihkan dan dialasi bantal empuk, menatap damai ke arah matahari yang perlahan-lahan mulai tenggelam di ufuk barat. Di saat yang bersamaan, di tempat yang sangat jauh dari kehangatan ini, di dalam ruangan gudang berdebu yang dingin dan pengap, Anton sedang duduk tersungkur di sudut ruangan berlantaikan tanah yang lembab. Pakaiannya compang-camping dipenuhi noda kotoran. Wajahnya ditumbuhi brewok lebat yang tidak terurus, dan matanya yang dulu selalu memancarkan keangkuhan kini berubah menjadi tatapan kosong yang mengerikan. Ia menatap nanar ke arah sisa-sisa kakinya yang telah hilang, mendengarkan suara rintik hujan gerimis yang mulai turun membasahi atap seng bocor di atas kepalanya. Suara rintik hujan itu terus-menerus memutar kembali ingatan malam jahanam di mana ia mendorong kursi roda ibunya dengan kejam keluar pintu. Sebuah ingatan yang akan terus memburunya, menggerogoti jiwanya, dan menyiksanya tanpa henti hingga tarikan napasnya yang paling terakhir di dunia ini. Penderitaan abadinya baru saja dimulai, membeku di bawah bayang-bayang penyesalan yang tidak akan pernah menemukan ujung jalan pulangnya.